Salam para wibu cuy, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap baik-baik saja ya. Dan jangan lupa sering-sering nonton Isekai Project agar nantinya bisa cerdas seperti Mimin. Pada kesempatan kali ini Mimin akan coba kembali menceritakan alur cerita anime sepak bola lagi nih berjudul Angry Heart Wild Striker. Berkisah seorang siswa SMA yang baru pindah sekolah bernama Kano Kyosuke, di mana diketahui dirinya ternyata adalah adik dari seorang pemain berbakat terkenal yang sekarang bermain untuk AC Milan. Walaupun di sini Kano sudah berhenti bermain bola, namun dirinya mau tidak mau harus terjebak dan bergabung dengan tim sepak bola sekolahnya. Mampukah dengan kemampuannya tersebut Kano membawa sekolahnya menuju turnamen nasional? Okelah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya saja sob. Check it out. Kisah berawal dari seorang pemuda selengean berambut oranye bernama Kano Kyosuke. Diperlihatkan dirinya nampak agak sedikit kesal saat melihat tayangan tentang seorang pemain berbakat Jepang yang saat ini bermain membela AC Milan bernama Shiosuke. Diketahui ternyata Kano sendiri merupakan adik dari Shiosuke dan terlihat Kano memiliki sebuah problem tentang sang kakak. あなたと友達になったらお兄さん紹介してもらえる？私たち二人とも彼の大ファンなの。うざいんだよ、お前ら。 Kemudian di suatu hari saat Kano sedang mencoba mengamen di jalan, tiba-tiba ia diganggu oleh beberapa preman di sana yang menimbulkan keributan di daerah tersebut. その汚え手を離せ。ギターがかわいそうだろうが。かわいそうなのてめえの方だ。そのオレンジ頭真っ赤に染め直してやろうか。 Hal ini ternyata hampir saja membuat seorang anak terluka akibat ulah sang preman tadi. Kano yang tak terima dengan kelakuan sang preman di sana tanpa diduga dengan memanfaatkan bola yang tadi dipegang sang anak, ia lantas melakukan sebuah tendangan keras ke arah sang preman. Di tempat yang sama ternyata tendangan Kano tersebut dilihat seorang siswi bernama Miki yang merupakan pemain sepak bola putri, dan seorang pria bernama Mori yang merupakan manajer dari tim sepak bola putra di sekolah Chiyoyo. 生徒手帳、うちの学校の。これは Di mana mereka berdua dibuat kagum dengan kerasnya tendangan yang dilesakkan oleh Kano. Sontak karena hal itu pula lah Miki lantas meminta bantuan Kano untuk menjadi pelatih sementara tim sepak bola putri. そうじゃなくて、あなたに女子サッカー部のコーチを頼みたいの。女子サッカー部？そんなものうちの学校にあ。 Awalnya Kano sendiri menolak hal tersebut mengingat dirinya sudah tak bermain bola lagi. Namun karena sikap pantang menyerah Miki serta ancaman yang Miki lontarkan untuk tak mengembalikan kartu siswa miliknya, akhirnya memaksa Kano mengiyakan permintaan tersebut. Kemudian selama menjadi pelatih sementara tim sepak bola putri, Kano memberikan pelatihan sesuai dengan apa yang dulu kakaknya terapkan padanya. Di mana hal tersebut membuat kebanyakan dari anggota tim mengeluh atas arahan yang diberikan Kano. Mereka menganggap bahwa latihan tersebut tak ada gunanya dan sedikit demi sedikit tim putri yang datang untuk berlatih pun mulai berkurang. Walau demikian, di sini Miki tetap semangat melakukan apa yang diinstruksikan oleh Kano. Hingga akhirnya Miki menyadari bahwa apa yang diinstruksikan oleh Kano ternyata untuk membuat lapangan sepak bola yang baik bagi timnya. ずいぶん綺麗になったじゃねえか。ありがとう、コーチ。俺は別に。 Selanjutnya lapangan yang sudah siap dengan sempurna menjadi penyemangat tersendiri untuk tim sepak bola putri melanjutkan latihannya. Nampak di raut wajah mereka semua perasaan respect pada Kano, terutama Miki yang begitu terkesan dengan apa yang telah Kano lakukan. Dan di hari itu jugalah merupakan hari terakhir Kano menjadi pelatih sementara tim putri, di mana sesuai dengan janji yang dibuat Miki pada dirinya. これでやっと自由の身だ。
生成する生成。 Kemudian setelahnya Kano kembali lagi pada kehidupannya seperti biasa. Di mana sampai di satu momen saat dirinya sedang berjalan pulang, tanpa diduga ia dicegat oleh preman tempo hari yang dipermalukannya. Nampak mereka tak terima dengan apa yang telah Kano lakukan sebelumnya dan berniat untuk membalaskan dendam. この前の借りを返したくてな。つらかせや。ちょうどよかったぜ。 Di sini dengan tanpa rasa takut Kano lantas mengiyakan ajakan gelut sang preman di sana. Namun ternyata saat mereka akan memulai perkelahiannya tersebut, Mori tanpa diduga datang untuk mencoba melindungi Kano. Ia berpikir untuk melindungi aset berharga bagi tim sepak bola sekolahnya yang tak lain adalah Kano. 殴るなら僕を殴ってください。その代わり加納君には指一本触れないで。 Selanjutnya walaupun dibuat babak belur oleh preman tadi, ternyata Kano terkesan dengan sikap pantang menyerah yang ditunjukkan Mori untuk merekrutnya dan lantas menerima ajakannya untuk bergabung dalam tim sepak bola sekolahnya. Akhirnya dari sinilah awal perjuangan Kano untuk menjadi pemain penting bagi tim Joyo dimulai. Kemudian esok paginya diperlihatkan Kano datang ke tempat latihan tim sekolahnya untuk bergabung menjadi bagian dari mereka. Di sini Kano mulai diperkenalkan oleh Mori sebagai pemain baru di tim mereka pada para seniornya di sana. Namun bukannya menunjukkan rasa sopan santun, Kano malah mengajak para seniornya di sana untuk latih tanding agar bisa bergabung ke dalam tim inti. Setelah Kano sendiri melihat keributan yang terjadi akibat protes dari Rodrigo dan Saka yang juga merupakan pemain baru di tim mereka. Bahkan Kano mengajak para seniornya taruhan bagi siapa saja yang kalah harus berkeliling lapangan sebanyak 100 kali putaran. Nampak baik Kano, Rodrigo ataupun Sakai di sini sangat percaya diri dengan kemampuan mereka. Singkat cerita akhirnya pertandingan pun dimulai, di mana di awal pertandingan kita diperlihatkan kehebatan baik Kano sebagai striker, Rodrigo sebagai playmaker serta Sakai sebagai kiper dalam pertandingan tersebut. Di mana bahkan baru beberapa menit berjalan, tim junior ternyata berhasil unggul 2-0 atas tim senior. Lewat aksi memukau Rodrigo dan tendangan keras Kano yang membuat sang kapten tim yakni Sako terkesan atas performa para pemain baru di timnya saat ini. Namun 15 menit setelahnya nampak tim junior mengalami kemerosotan. Diperlihatkan tim senior mulai mengejar ketertinggalan mereka bahkan berhasil mempermalukan tim junior dengan kemenangan telak 12-2. Terlihat level permainan para junior masih jauh daripada pemain reguler saat ini. Terungkap fakta bahwa kekalahan tersebut ternyata akibat dari kekurangan setiap pemain junior di lapangan. Seperti Kano yang mulai kehilangan nafas selepas 15 menit pertandingan berjalan. Dan berakibat pada permainan Rodrigo yang juga menurun setelah mendapatkan pressing ketat dari tim senior. Ditambah Saka yang tak bisa lagi fokus setelah kebobolan beberapa gol dalam pertandingan, membuat mereka harus mengakui keperkasaan para seniornya. Di mana dengan kekalahan tersebut membuat tim junior sendiri harus menjalani hukuman dengan berkeliling lapangan sebanyak 100 kali putaran. Dan dari sinilah rivalitas dan keakraban antara Kano bersama Rodrigo dan Sakai pun dimulai. 俺は酒井ジェファーソンコーチ。世界を股にかける名ゴールキーパー。俺はロドリゴ。日本にサッカー留学しに来た。京介、世界一のストライカーになるために生まれた男。 Kemudian setelah bergabung dalam tim sepak bola Joyo, diperlihatkan Kano mulai menjalani latihannya bersama rekan timnya. Di mana di sini seperti biasa Rodrigo diperlihatkan masih bersikap egois dan tak mau memberikan umpan pada Kano. Sontak hal tersebut membuat dirinya agak sedikit kesal akan sikap Rodrigo. Kemudian setelah sesi latihan berlangsung nampak sang pelatih mengumumkan tim Joyo akan menjalani laga uji coba melawan SMA Kokuryu yang dikenal sebagai tim kuat. Di mana sang pelatih sendiri akan mengumumkan starting line up para pemainnya sebelum laga dimulai. スタメンは明日発表する。では解散。
Di malam hari seperti biasa dengan sikap kerasnya diperlihatkan Kano memulai sebuah pertengkaran dengan Kaori Sensei. Nampak dirinya terlihat protes pada menu makanan yang disajikan tak sesuai dengan keinginannya. Terungkap fakta ternyata Kaori Sensei adalah seorang konsultan makanan bagi seluruh klub olahraga sekaligus psikiater di SMA Joyo. 新入部員は高校レベルの練習に慣れるまで食事は軽めにしてあるの。でもカロリーは十分だし心配はいらないわ。 Di sini untuk menghadapi laga esok hari terlihat para pemain nampak sangat antusias akan hal tersebut. Diperlihatkan mereka masih serius melatih tubuhnya dalam gym yang disediakan oleh sekolah. Hal tersebut sontak mendapatkan perhatian positif dari Kamata dan sang kapten Sago. Mereka nampak yakin dengan keseriusan yang ditunjukkan rekan-rekannya akan mampu membawa tim Joyo menembus kejuaraan nasional. Singkat cerita, akhirnya laga uji coba pun akan segera dimulai. Di mana walaupun pihak musuh dikenal sebagai tim hebat yang diperkuat oleh 4 orang pemain timnas usia muda, nyatanya hal tersebut tak menjadi ketakutan bagi para pemain Joyo sendiri. Bahkan Sakai dan Rodrigo nampak sangat percaya diri dengan kemampuan mereka. そんなに強いのか国領って。強いも何も日本ユース代表組が4人もいるんですからね。 Kemudian di sini sang pelatih mulai mengumumkan starter pemain yang akan berlaga dalam pertandingan kali ini. Dimulai dengan nama Rodrigo yang masuk sebagai gelandang, Saka yang diposisikan sebagai kiper serta keputusan menarik sang pelatih menempatkan Kano menjadi seorang center back bersama Kamata. それから最後に加納。俺何ディフェンダー Di sisi lain nampak tim lawan malah memilih memainkan tim pelapisnya daripada para pemain inti mereka. Terlihat sang pelatih lawan sangat meremehkan tim Joyo mengingat mereka disebut sebagai tim yang sangat minim akan prestasi. Namun sikap tersebut malah membuat pemain Joyo sendiri sangat percaya diri untuk membuktikan kemampuan mereka di sana. Bahkan lewat aksi individual Rodrigo, nyatanya berhasil membawa tim Joyo unggul di awal pertandingan atas tim Kokuryu. よっしゃー今年の茜ヶ丘はちょいと違うぞ Namun setelahnya ternyata tempo permainan tim Joyo mulai berubah saat Kano yang ditempatkan sebagai bek malah membuat beberapa kesalahan. Nampak Kano sendiri tak bisa mengerti perannya di lapangan, ditambah dirinya tak memiliki pengalaman sedikit pun bermain di posisi bertahan. Hal tersebut sontak membuat tim lawan dengan sangat mudah membombardir pertahanan tim Joyo. Bahkan Kano yang kedapatan melanggar pemain lawan di kotak penalti hampir saja membuat sebuah perkelahian di sana. Untungnya masih ada Kamata dan Sako yang datang mengatasi hal tersebut. お待たせしました もう少しで中学時代の二の舞に。 Di sini walaupun tim lawan mendapatkan kesempatan untuk mencetak angka lewat tendangan penalti, nyatanya Sakai dengan sangat heroik masih mampu menangkap tendangan pemain lawan. Bahkan dalam pertandingan Sakai bermain sangat baik dengan menggagalkan serangan tim lawan yang datang ke arah gawang Joyo. Namun di sini akhirnya kehebatan Sakai pun mulai meredup saat Kano membuat sebuah blunder di depan gawang sehingga mengakibatkan tim lawan mampu menyamakan kedudukan. Bahkan setelah gol tersebut Sakai mulai kehilangan konsentrasi dalam permainan sehingga membuat tim Joyo harus mengakui keunggulan tim lawan dengan skor telak 3-1. Sontak kekalahan tersebut terasa sangat menyakitkan mengingat tim Joyo harus kalah dari para pemain pelapis di tim lawan. 何が調整だあの親父バカにしよって 勝手に言わせておけ。 Di mana setelah pertandingan tersebut Kano yang tak terima dengan posisinya sebagai bek lantas mulai kembali bersih tegang dengan Rodrigo dan Sakai saat makan malam. Ia merasa tersinggung dengan ucapan Rodrigo dan Sakai yang menganggap dirinya tak berguna di lapangan. もう一度言ってみろ。加納君きっと今日のことで荒れてるんだ。 Kemudian terungkap fakta bahwa alasan sang pelatih menempatkan Kano bermain sebagai bek adalah untuk mengeluarkan semua potensi yang dimiliki Kano. Hal tersebut seperti sebuah perjudian yang dilakukan sang pelatih. Namun nyatanya tujuan sang pelatih sendiri yang tak dimengerti oleh Kano membuat dirinya mulai kehilangan kendali atas emosinya.
Kano yang sudah tak tahan dengan posisi yang diberikan atas dirinya mulai bertengkar dengan sang pelatih, serta memilih berhenti bermain dari tim Gioyo. Hal tersebut sontak membuat semua rekannya terkejut akan keputusan Kano. ディフェンダーの練習を拒否するなら俺はお前をレギュラーとして使うつもりはない。そうかよ。だったら使ってくれなくて結構だ。 Kemudian setelahnya diketahui Kano sudah tak pernah datang lagi ke sekolah, di mana nampak beberapa kali Miki yang sangat mengkhawatirkan kondisi Kano mulai mencoba membujuk dirinya untuk kembali dalam tim. Walaupun awalnya Kano masih menolak untuk mendengarkan perkataan Miki, namun pada akhirnya setelah mengetahui beban yang dipikul Miki dalam menghadapi laga penyisihan, sedikit demi sedikit Kano mulai sadar atas kesalahan yang dibuatnya. Bahkan hal tersebut ia tunjukkan dengan hadir mendukung tim Miki saat bertanding di babak penyisihan. Walaupun tim Miki harus kalah telak oleh tim lawan di sini, namun nyatanya Kano sendiri masih mampu menenangkan dirinya. Dan dari sinilah nampak bumbu-bumbu asmara mulai terlihat di antara mereka berdua. 約束する。兄貴からもサッカーからももう絶対に逃げねえ。 Kemudian esok harinya akhirnya Kano terlihat mulai kembali bergabung dalam tim Gioyo. Di sini ia sudah mulai menerima posisi yang diberikan pada dirinya oleh sang pelatih dan meminta Kamata untuk mengajarinya segala hal tentang menjadi seorang pemain bertahan, yang kemudian membuat jalan baru dalam karirnya sebagai pesepak bola kembali dimulai. またオレンジ寮が騒がしくなるな。何しに戻ってきたんだ。生意気トリオ復活か。やったね、森君。 Kemudian setelahnya di sesi latihan nampak Kano mulai belajar menjadi seorang bek di bawah arahan Kamata. Nampak ekspresi sangat antusias dari Kano sendiri untuk belajar menjadi seorang bek yang baik. Namun di sisi lain hal tersebut sangat berbeda dengan kondisi Rodrigo. Diperlihatkan ia masih saja bermain sangat egois di lapangan, di mana hal tersebut sontak membuat Ichikawa yang berposisi sebagai pemain tengah sangat emosi mengingat Rodrigo tak mau sekalipun mengoper padanya. Dan hal itu nyatanya hampir saja memancing keributan antara mereka berdua. Terungkap fakta bahwa ternyata sikap Rodrigo tersebut didasari atas tekanan beasiswa yang diberikan padanya, di mana jika Rodrigo tak berkontribusi aktif dalam tim Gioyo, diketahui sang kepala sekolah berkomitmen akan mengeluarkan Rodrigo. 君には大いに期待してるからね。万一それ相応の活躍をしてくれなかった場合は残念だが対抗してもらわなきゃならなくなる。 Di sini sang pelatih yang mengetahui hal tersebut kemudian mulai mendorong Rodrigo untuk tak meremehkan sepak bola. Ia lantas meminta Rodrigo untuk mencoba melewati hadangan Kamata jikalau dirinya ingin bisa bersaing di liga profesional Jepang. Di sini dengan wajah penuh keseriusan lantas Rodrigo nampak menyetujui hal tersebut. Diperlihatkan sesuai instruksi sang pelatih dirinya mulai mencoba melewati hadangan Kamata di lapangan. Namun sayang walaupun dengan segudang teknik yang dimiliki Rodrigo, nyatanya dirinya masih belum mampu menaklukkan marking Kamata atas dirinya. Bahkan Rodrigo sendiri dibuat tak berdaya saat mencoba menerjang Kamata. おい、どうしたロドリゴ。もうおしまいか。まだまだ。でかい。 Sadar atas kekurangannya tersebut diperlihatkan Rodrigo mulai meratapi semua nasibnya di sana. Di mana terungkap fakta ternyata alasan Rodrigo sangat ngotot untuk menjadi pemain profesional adalah untuk bisa menafkahi keluarganya yang hidup dalam kemiskinan. Hal inilah yang kemudian mendorong Rodrigo untuk terus berusaha mewujudkan impiannya tersebut. Di sisi lain, Kano yang merasa prihatin dengan kondisi Rodrigo membuat dirinya mengingat kembali kerja keras kakaknya di masa lalu, yang kemudian membuat Kano sendiri memutuskan untuk membantu Rodrigo berlatih di lapangan. Ia mencoba menawarkan diri untuk menjadi lawan bagi Rodrigo mengembangkan tekniknya guna mengalahkan Kamata.
Benar saja dengan latihan keras yang dijalani bersama Kano sebelumnya, nyatanya terbukti mampu membuat Rodrigo berhasil melewati hadangan Kamata dengan sangat baik, di mana ia berhasil membuktikan bahwa dirinya sudah berkembang daripada sebelumnya. Sementara itu, selain Rodrigo yang nampak memiliki problem dalam hidupnya, ternyata Sakai juga terlihat bernasib sama dengan Rodrigo, di mana sang pelatih yang menyadari hal tersebut mulai memberikan Sakai tantangan untuk menggagalkan 10 tendangan yang akan dilakukannya. じゃあ酒井、今から10本だ。では1本目。 Di sini terungkap fakta ternyata di masa lalu Sakai memiliki sebuah trauma saat masih kecil dulu. Ia diperlihatkan pernah sekali terluka saat mencoba menghentikan bola ketika bermain di lapangan. Sehingga hal tersebut berpengaruh pada respon Sakai ketika mencoba menghentikan tendangan yang mengarah tepat ke tiang gawang. Sadar dengan kekurangannya tersebut, lantas Sakai meminta bantuan Kano dan Rodrigo untuk mengatasi traumanya itu. Di sini Rodrigo dan Kano yang melihat keseriusan Sakai saat berlatih membuat mereka berdua juga bersemangat untuk membantu Sakai. Benar saja dengan kerja keras yang dijalani Sakai bersama Rodrigo dan Kano sebelumnya, ternyata dapat membuahkan hasil dalam sesi latihan. Di mana walaupun awalnya Sakai nampak kesulitan untuk membendung tembakan sang pelatih, namun nyatanya tak bisa dipungkiri bahwa Sakai diperlihatkan telah mengatasi semua trauma yang dideritanya di masa lalu. Sontak tersebut membuat sang pelatih yakin tentang perkembangan yang ditunjukkan Sakai. しかし、あいつはその弱点を克服するきっかけを。 Kemudian setelah sesi latihan berakhir, sang pelatih mulai mengumumkan beberapa pemain yang akan mengisi line up di pertandingan pertama turnamen Interhigh. Di mana di sini sang pelatih ternyata lebih memilih Sakai untuk mengisi posisi sebagai kiper utama dalam timnya. Sementara Rodrigo sendiri kembali mengisi posisi pemain inti dengan bermain sebagai gelandang. Serta lagi-lagi keputusan menarik sang pelatih dengan memainkan kembali Kano sebagai striker setelah sebelumnya dirinya dimainkan menjadi seorang bek bersama Kamata. 京介、お前はフォワードだ。俺がフォワード？ Singkat cerita, pertandingan tim Joyo melawan tim Jihoku di turnamen Interhigh akan segera dimulai. Di mana di babak pertama setelah kick off dibunyikan, nampak tim Joyo memulai inisiatif dalam menyerang. Namun sayang di sini karena Kano belum bisa bermain padu bersama rekannya di lini depan, ternyata berdampak pada formasi timnya dan lantas membuat tim lawan dengan leluasa dapat melakukan counter attack memanfaatkan kesalahan Kano. Walaupun awalnya Sakai bisa tampil heroik dengan menggagalkan serangan-serangan pemain lawan, namun sayang pada akhirnya Sakai tak berhasil membendung tembakan keras striker lawan, yang kemudian merubah kedudukan untuk keunggulan tim lawan di babak pertama. Namun nasib buruk tim Joyo ternyata tak hanya sampai di situ saja, di mana saat para pemain Joyo masih belum mampu membalikkan momentum di sisa waktu babak pertama, di sini malah diperlihatkan tim lawan tambah tampil terengginas di lapangan. Bahkan dengan kesulitan para pemain lawan dalam melakukan serangan membuat tim Joyo harus mengakui keunggulan telak tim lawan di babak pertama. Di mana sampai turun minum nyatanya tim Joyo harus tertinggal 3-0 atas lawannya tersebut. Sadar dengan permainan buruknya di babak pertama, nampak para pemain serta para fans tim Joyo tertunduk lesu meratapi hasil yang tak sesuai ekspektasi. Di mana hal itu lantas juga diekspresikan oleh Sako dengan mengutarakan kegelisahannya pada sang pelatih. Ia mengatakan jika permainan Kano sebagai striker belum bisa padu mengingat dirinya tak terbiasa bermain bersama rekannya di lini depan. Mendengar hal tersebut, sontak Kano bersikeras untuk menjadi target man di babak kedua nanti. Ia bertekad menunjukkan semua kemampuannya tersebut pada sang pelatih bahwa keputusan dirinya menempatkan Kano sebagai striker adalah hal yang tepat.
Sang pelatih yang percaya pada kemampuan Kano lantas mulai merubah strategi dengan menjadikan Kano sebagai striker tunggal di babak kedua. Benar saja ternyata keputusan tersebut dinilai sangat tepat, di mana ketika Kano mendapatkan kesempatan untuk menyerang, ia lantas langsung menggiring bola tersebut menuju lini depan. Sontak aksinya di lapangan membuat semua orang terkejut ketika Kano mampu melewati hadangan beberapa pemain bertahan lawan dan bahkan mampu mencetak gol dengan tendangan kerasnya. Nampak semua kerja kerasnya saat bermain sebagai bek nyatanya sangat ampuh dalam memprediksikan pergerakan para pemain bertahan lawan. Jadi hal inilah alasan sang pelatih sebelumnya menempatkan Kano sendiri untuk bermain sebagai bek agar dapat mempelajari serta memprediksikan pergerakan seorang pemain bertahan secara langsung. Namun di sini ternyata aksi Kano tak hanya sampai di situ saja. Di mana di satu momen saat Kano lagi-lagi mendapatkan kesempatan untuk menyerang, ia ternyata masih mampu mengulangi aksi memukaunya di lapangan dan berhasil membawa tim Joyo memperkecil kedudukan menjadi 2-3 di sisa waktu babak kedua. Sontak hal tersebut membuat para fans Joyo terlihat sangat kegirangan menyambut gol kedua Kano. Selanjutnya di sisa waktu babak kedua, tim Joyo terus berusaha untuk menyamakan skor ketinggalan mereka. Walaupun para pemain lawan ngotot bermain bertahan dan lebih mengandalkan counter attack, namun nyatanya keajaiban pun mulai terjadi di akhir pertandingan. Melalui kombinasi apik Rodrigo dan Kano saat menyerang, nyatanya tim Joyo mampu menyamakan kedudukan atas tim lawan. Bahkan tanpa diduga di masa injury time, di mana berkat aksi Kano yang tak kenal lelah untuk mempertahankan bola tetap hidup, nyatanya hal tersebut berhasil dimanfaatkan Rodrigo dan Sako untuk membawa timnya memenangkan pertandingan. Gol! そして同時に試合終了! Sontak dengan kemenangan tersebut berhasil membawa tim Joyo melaju ke putaran kedua turnamen Interhike. Setelah kemenangan pertamanya di turnamen Interhike, nampak para pemain Joyo tambah bersemangat saat sesi latihan. Mereka nampak sangat yakin kali ini tim Joyo akan mampu menembus babak final turnamen tersebut. Hal ini dibuktikan dengan perkataan kapten tim Sako pada Kamata. Sako menambahkan jika permainan Kano, Sakai, dan Rodrigo saat ini telah berangsur-angsur membaik pada pertandingan sebelumnya. Di sisi lain, sang pelatih yang mengetahui calon lawan tim Joyo di pertandingan selanjutnya adalah SMA Ryosei, yang diketahui memiliki karakter dalam menerapkan strategi melalui data-data dari calon lawan mereka, membuat sang pelatih mempercayakan semua keputusan di lapangan pada Sako. Di mana ia berharap Sako dapat mengantisipasi taktik apa yang akan digunakan kapten tim lawan sebagai otak permainan tim Ryosei. Di tempat yang berbeda terlihat kapten tim Ryosei bernama Furuki diperlihatkan sedang mengamati rekaman pertandingan tim Joyo. Nampak di sini dirinya telah menemukan sebuah kelemahan tim Joyo, yakni gaya permainan Kano, di mana diketahui bahwa Kano sendiri sering melakukan kesalahan saat bertanding. Dan inilah yang akan dimanfaatkan Furuki saat bermain melawan Joyo. 何度分析してみても茜ヶ丘の実力勝ちだと思える材料がない。 Singkat cerita, akhirnya pertandingan antara SMA Joyo melawan SMA Ryosei pun akan segera dimulai. Diperlihatkan di babak pertama, tim lawan malah membiarkan Kano bebas untuk bergerak menerima bola. Sontak keanehan tersebut awalnya disadari oleh Sako. Namun karena tak punya pilihan lain mengingat Rodrigo sendiri di-marking sangat ketat oleh pemain lawan, lantas memaksa tim Joyo harus mengikuti alur permainan lawan. ロドリゴ、K マーク、加納はノーマーク。城北戦で加納が全得点に絡んだことは当然古木も知ってるはず。なぜだ? Benar saja di sini strategi tim lawan nampak mulai terlihat, di mana sesuai prediksi Furuki sebelumnya, Kano diperlihatkan seringkali melakukan beberapa kesalahan. Nampak Kano selalu kehilangan kontrol atas penguasaan bolanya di lapangan. Kemudian di satu momen saat tim lawan berhasil mendapatkan bola hasil kesalahan Kano tersebut, para pemain lawan nyatanya berhasil memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sangat baik. Lewat kombinasi passing, tim lawan dapat melakukan serangan ke jantung pertahanan tim Joyo.
Alhasil nyatanya aksi tersebut mampu membobol gawang Sakai dengan sangat mudah. Skor pun akhirnya berubah untuk keunggulan tim lawan 1-0. Sadar dengan performa buruk Kano di lapangan, para pemain Joyo lantas memutuskan untuk tak memberikan bola pada Kano. Mereka berpikir bahwa Kano sendiri akan membuang-buang peluang yang ada. Di sini Kano yang merasa kesal dirinya tak mendapatkan bola dari rekan-rekannya, lantas malah memotong umpan rekannya sendiri di lapangan. Sontal tersebut hampir saja membuat tim lawan dapat menambah kedudukan atas tim Joyo. Namun untungnya berkat aksi memukau Sakai dalam menangkap sepakan pemain lawan, membuat tim lawan harus gagal menambah angka. 僕の仕事だ。しかし両性のシュートはゴールキーパーの真正面でした。 Di sini kemudian Sako yang awalnya kebingungan harus menggunakan cara apa untuk membongkar pertahanan lawan, akhirnya meminta Kano untuk langsung menendang bola jikalau dirinya mendapatkan kesempatan. Nampak Saku akan mengandalkan long shot dari Kano untuk melawan strategi counter attack dari tim lawan. よし、そのたまりに溜まったストレスをボールにぶつけてみろ。 Di sini walaupun awalnya sulit bagi Kano untuk menjalankan tugas yang diberikan sang kapten dengan baik, mengingat tendangan kerasnya tersebut selalu melebar ke luar gawang lawan, namun seiring berjalannya waktu nyatanya tendangan Kano lambat laun semakin membaik bahkan mulai mengarah ke dalam gawang lawan. Sampai di satu momen di penghujung babak kedua, diperlihatkan walaupun tendangan jarak jauh Kano masih membentur tiang gawang, namun nyatanya bola rebound tersebut berhasil dimanfaatkan Rodrigo dengan sangat baik, sehingga merubah kedudukan sementara untuk kedua tim 1-1. ゴール。妖精惜しくも逃げ切れず。 Sadar dengan potensi yang ditunjukkan Kano di lapangan, Furuki lantas meminta rekannya untuk menjaga dirinya agar tak lagi menendang ke arah gawang. Ia sadar bahwa Kano sendiri adalah seorang pemain berbahaya di tim Joyo. Namun sayang hal tersebut ternyata tak berhasil menghadang aksi Kano. Bahkan diperlihatkan Kano sendiri berhasil melakukan tendangan keras ke arah gawang. Walaupun awalnya bola hasil tendangan Kano membentur tiang atas gawang lawan, namun nyatanya berkat sikap tak pantang menyerah dirinya mampu memanfaatkan bola rebound di sana. Mbak aksi sundulan Ronaldo nyatanya Kano berhasil mencetak gol di menit-menit akhir pertandingan. Yang mana kemudian hal tersebut membawa tim Joyo berhasil memenangkan pertandingan keduanya di turnamen Interhigh. 1対2で茜ヶ丘の逆転勝利。3回戦進出を決めました。 Kemudian setelah memenangkan putaran kedua turnamen Interhigh, diketahui tim Joyo selanjutnya akan menghadapi salah satu tim underdog yang tak diunggulkan dalam turnamen yakni SMA Yamano Mori. Namun demikian lawannya tersebut bukanlah tim yang bisa mereka remehkan, di mana terbukti bahwa tim lawan tersebut nyatanya mampu menembus putaran ketiga turnamen tersebut. Benar saja hal yang ditakutkan para pemain Joyo pun mulai terjadi, di mana saat tiba hari pertandingan dimulai nampak para pemain Joyo seperti meremehkan lawan tanding mereka. Mereka menganggap tim lawan adalah sebuah tim lemah yang hanya mengandalkan keberuntungan saja untuk menembus putaran ketiga. 本当にこれが3回戦まで勝ち進んできたチームなのか。山の森の選手たちからは全く迫力ってものが感じられない。 Namun persepsi mereka sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi di lapangan. Diperlihatkan walaupun tim Joyo bisa tampil menyerang melalui aksi Kano dan Rodrigo di lini depan, nyatanya hal tersebut masih belum mampu membuka keunggulan untuk tim Joyo. Di mana dengan stamina para pemain lawan serta kerjasama tim yang baik membuat Joyo kesulitan menembus pertahanan tim Yamano Mori. Bahkan di satu momen saat tim lawan berhasil mencuri bola dari para pemain Joyo, mereka dengan terorganisir mampu melakukan serangan balik cepat ke jantung pertahanan tim Joyo, serta berhasil mencetak gol ke gawang Sakai di sana. Ternyata serangan tim lawan tak hanya sampai di situ saja. Diperlihatkan lewat sebuah kemelut yang terjadi setelah tendangan bebas di depan gawang Joyo. Ternyata tim lawan mampu memanfaatkan situasi tersebut untuk memperlebar jarak mereka atas tim Joyo. Sontal tersebut membuat Kano dan kawan-kawan harus tertinggal di babak pertama.
ここでホイッスル。茜が丘無得点に対して山登り2点のリードで前半終了です。 Sementara di pertandingan lain diperlihatkan tim kuat Kokuryu yang sebelumnya latih tanding bersama tim Joyo dikabarkan telah mengunci kemenangan mereka di putaran ketiga turnamen Interhigh. Di mana hal tersebut malah membuat para pemain Joyo mulai khawatir dengan jalannya pertandingan kecuali Kano. Hal itu sontak menimbulkan sebuah keributan di ruang ganti pemain. Terlihat Kano sedang berdebat dengan Rodrigo atas kekalahan mereka di babak pertama lalu. Namun untungnya masih ada sang pelatih yang mampu meredakan suasana serta memberikan dorongan pada para pemainnya. Bahkan ia menambahkan untuk sedikit mengubah strategi bermain mereka dengan menempatkan Kano sebagai pemain serba bisa yang ditugaskan memutus aliran serangan lawan di babak kedua nanti. Serta Rodrigo dan Shimizu ditempatkan sebagai penyerang di depan. わからないなら何度でも言ってやる。お前は真正面のボールも止められないのか。 Singkat cerita akhirnya babak kedua pun dimulai. Terlihat dengan perubahan strategi di babak kedua ini perlahan permainan tim Joyo mulai membaik. Walaupun tim lawan nampak masih bisa melakukan serangan ke arah gawang Sakai, namun dengan hadirnya Kano sebagai sweeper nyatanya berhasil menggagalkan peluang tim lawan. Bahkan di satu momen lewat aksi dari Rodrigo setelah mendapatkan bola dari Kano, ia lantas mulai berlari menuju gawang lawan. Walaupun awalnya diperlihatkan Rodrigo mengalami cedera yang cukup serius pada kakinya, namun dengan sebuah tekad kuat untuk tak menyerah nyatanya sejurus kemudian Rodrigo berhasil mencetak gol ke gawang tim lawan melalui tendangan kerasnya. Rodrigo 全く山登りを寄せ付けないゴーボールキック。Tak mau kalah dengan rivalnya tersebut di lapangan, terlihat Kano juga mulai ngotot untuk mencetak angka. Walaupun awalnya gagal memasukkan bola melalui tendangan kerasnya di luar kotak penalti, namun sejurus kemudian nyatanya Kano berhasil memanfaatkan bola muntah di depan gawang yang sekaligus membawa tim Joyo menyamakan kedudukan atas tim lawan. 監督、本当に加納君の息でボールが。さあ何にせよ京介の執念がボールに乗り移ったってことだ。 Kemudian setelah kedudukan kembali sama, nampak tensi pertandingan pun semakin meningkat. Di mana tim lawan yang awalnya memimpin di babak pertama mulai mencoba kembali menyusun serangan. Namun untungnya berkat aksi heroik Sakai di bawah mistar gawang Joyo, nyatanya membuat serangan tim lawan harus terhenti di sana. Bahkan lewat sebuah counter cepat yang dibangun setelahnya, Rodrigo dengan skill individunya ternyata mampu menambah kedudukan untuk tim Joyo di babak kedua ini. 3対2、茜が丘ついに逆転。 Sadar dengan keunggulan timnya saat ini, Sakai lantas mencoba mengulur-ngulur waktu saat berhasil menguasai bola. Namun setelahnya ia yang melihat teman-temannya masih belum menyerah untuk menambah keunggulan, lantas langsung memberikan long pass ke tengah lapangan. Benar saja keputusan Sakai tersebut dinilai sangat tepat, di mana diperlihatkan Rodrigo ternyata berhasil memanfaatkan bola rebound hasil tendangan Kano sebelumnya sehingga membuat dirinya berhasil mencetak hat-trick sekaligus membawa timnya menuju semifinal turnamen Interhigh. Walaupun berhasil melaju ke babak berikutnya, nampak kondisi tim Joyo saat ini malah dilanda bencana. Dengan cedera yang dialami Rodrigo, ditambah Ichikawa yang terlihat kesal dengan sikap egoistik Rodrigo sendiri dalam pertandingan, membuat tim Joyo akan sangat kesulitan saat menghadapi tim terkuat dalam turnamen tersebut, yakni Kokuryu. Seperti yang disampaikan Kamata dan Saku saat latihan, bahwa tim Kokuryu bukan merupakan sebuah tim sepak bola kaleng-kaleng dalam mengejar prestasinya. Bahkan dengan hadirnya 4 pemain timnas usia muda di tim Kokuryu, dipercaya bahwa peluang kemenangan Joyo dalam laga tersebut sangatlah kecil. 打倒国領高校こそが全てだった。しかし村上監督と過ごすうちに少しずつ考えが変わってった。 Singkat cerita akhirnya babak semifinal pun akan segera dimulai. Terlihat dalam stadion sudah dipenuhi para pendukung tim Kokuryu di sana. Bahkan beberapa pemandu bakat nampak juga hadir ingin melihat para pemain berbakat yang ada memperkuat tim Kokuryu di sana. Sementara di sisi tim Joyo diperlihatkan Saku sedang memberikan arahan pada rekan-rekannya di pinggir lapangan.
Ia menyampaikan bahwa posisi playmaker akan diisi oleh Rodrigo dan meminta para pemain lain untuk tetap tampil solid menghadapi laga kali ini. 俺にボールをよこせよロドリゴ。フォワードはこの俺なんだからな。 Kemudian di babak pertama diperlihatkan walaupun tak diperkuat pemain-pemain timnas dalam starter tim Kokuryu, namun nyatanya permainan menyerang mereka berhasil menyudutkan para pemain Joyo untuk praktis bermain bertahan. Berkat performa luar biasa Sako dan Kamata sebagai bek serta Sakai dalam menghalau tendangan tim lawan, membuat tim Kokuryu kesulitan untuk mencetak angka. Sementara di sisi tim Joyo sendiri mereka bermain bukan tanpa peluang. Diperlihatkan melalui sebuah serangan dari sisi kanan pertahanan tim lawan, Ichikawa nyatanya mampu memberikan umpan crossing ke arah Kano. Walaupun Kano sendiri mendapatkan marking sangat ketat dari dua pemain lawan saat mencoba menanduk bola, namun nyatanya dengan tekad kuatnya hampir saja dirinya mampu memecah kebuntuan tim Joyo di babak pertama ini. Andai saja sundulannya tersebut tak membentur mistar gawang lawan. Namun demikian ternyata peluang Kano sebelumnya malah membuat aliran baru bagi permainan tim Joyo sendiri. Nampak para pemain di lapangan dapat bermain lepas tak takut sekalipun dengan nama besar tim Kokuryu. 楽勝のはずが長岡がここまでやるとは。 Hal ini dibuktikan dengan serangan-serangan tim Joyo yang berhasil menembus pertahanan tim lawan. Walaupun hal tersebut masih belum menghasilkan gol pembuka bagi tim Joyo. 井口間一発かろうじてボールを弾いた。 Sampai di satu momen saat pelatih tim lawan mulai memasukkan dua pemain timnas yang kembar ke dalam skuad mereka, ternyata permainan tim lawan kembali membaik. Bahkan sekarang diperlihatkan momentum mulai berpindah pada pihak lawan. Lewat kerjasama apik di antara keduanya ternyata berhasil menembus pertahanan tim Joyo. Bahkan Kano sendiri yang notabene bermain sebagai libero bagi timnya harus terus berjibaku mengamankan bola agar tidak bisa masuk ke dalam gawang Joyo. 嘘だよ。でかいのがなんであんな素早い反応ができるんだ。 Tak ingin menyia-nyiakan peluang yang diciptakan Kano di sana, tim Joyo yang mendapatkan bola setelah penyelamatan gemilang Kano langsung melakukan sebuah counter attack ke arah jantung pertahanan tim lawan. Namun sayang dengan kondisi Rodrigo yang sedang mengalami cedera saat ini, ia diperlihatkan tak mampu mempertunjukkan skillnya seperti biasanya. Bahkan lewat sebuah free kick yang didapatkan tim Joyo setelah dirinya dijegal oleh pemain lawan, Rodrigo ternyata tak mampu menuntaskan peluang tersebut dengan sangat baik. Bahkan tendangan yang dilesakkannya melambung tinggi di atas mistar gawang lawan. Sontak para penonton agak sedikit kecewa dengan performa yang ditunjukkan Rodrigo tersebut. Dan sampai babak pertama berakhir skor masih tetap kuat 0-0 untuk kedua tim. Kemudian di ruang ganti pemain, pelatih dan rekan Rodrigo yang telah mengetahui kondisi cedera yang dialaminya mulai memaksa Rodrigo untuk beristirahat saja di babak kedua nanti. Bahkan di sini diperlihatkan Ichikawa sendiri mulai melampiaskan amarahnya atas keegoisan Rodrigo demi kebaikannya saat ini. Di sini awalnya Rodrigo sendiri menolak keputusan sang pelatih untuk menggantikannya di babak kedua. Namun setelah selesai mendapatkan perawatan pada kakinya, Rodrigo yang tetap memaksa dan setuju untuk lebih percaya pada rekannya dengan bermain sebagai playmaker di lapangan, meminta untuk dimainkan walau hanya sebentar di babak kedua. Pelatih yang melihat keseriusan dari raut wajahnya lantas menyetujui permintaan Rodrigo tersebut. 自分でも満足なプレーができるのは5分が限界だって。だが次のチャンスをつかむためにも今の俺自身でできることをしたいんだ。 Benar saja ternyata Rodrigo di sini mulai menunjukkan keseriusannya di lapangan pertandingan. Di mana di babak kedua berjalan nampak dirinya sudah bisa bermain padu dengan rekan-rekannya di lapangan. Dengan penyaluran bola yang baik pada setiap pemain di lapangan, membuat beberapa kali tim Joyo berhasil menembus pertahanan lawan. Bahkan puncaknya melalui skema serangan balik dari tiga pemain kunci Joyo yakni Sakai, Rodrigo, serta Kano, nyatanya hampir saja membawa tim Joyo unggul. Andai saja tendangan tumit Kano tak melambung ke atas mistar gawang. なんというプレーだ。可能ヒールで執念のシュート。井口あぜん。
またしても惜しい。ボールはゴールネットの上に落ちた。 Namun setelahnya alur permainan kedua tim di lapangan mulai kembali berubah dengan ditariknya Rodrigo dan dimasukkannya Kamiyama, pemain andalan tim lawan, membuat tim lawan dengan sangat leluasa mampu menguasai pertandingan. Walaupun pada awalnya tim Joyo masih mampu menghadang semua serangan tim lawan lewat penyelamatan gemilang Kano di depan gawang Sakai. Namun di satu momen dalam derasnya hujan pada akhirnya, lewat sebuah tendangan keras Kamiyama membuat tim Joyo harus tertinggal 1 angka atas tim lawan. ゴール、ついに決まった。やはり均衡を破ったのは国領のエースストライカー神山です。 Tak mau menyerah dengan keadaan seperti biasa, Kano masih tetap berusaha mengejar ketertinggalan di menit akhir pertandingan. Diperlihatkan lewat sebuah peluang yang didapatkannya, hampir saja Kano mampu membobol gawang lawan lewat tendangan sepeda terbaliknya di sana. Alhasil perjuangan tim Joyo harus terhenti di babak 4 besar setelah tunduk dari tim Kokuryu. 終わってねえんだよ。 Walaupun awalnya para pemain Joyo nampak sedih atas kekalahan mereka dalam babak semifinal turnamen Interhike, namun setelahnya mereka diperlihatkan bisa kembali semangat menerima kegagalan tersebut. Bahkan sang pelatih bersama para pemainnya berencana untuk melakukan training camp guna menghadapi turnamen selanjutnya. さっき監督が合宿の話しとったからね。マジかよ。 Namun di tengah-tengah hal tersebut nampak Kano sendiri dilanda rasa gundah gulana ketika melihat kakaknya Seosuke kembali ke Jepang untuk bergabung dalam tim nasional guna menghadapi laga uji coba yang akan diselenggarakan. Terlihat dirinya seperti agak kesal ketika teman-temannya masih membanding-bandingkan dirinya dengan kakaknya tersebut. Benar saja hal itu sempat membuat Kano seperti kehilangan kontrol atas emosinya. Ia diperlihatkan melakukan keributan dengan membuat sang pelatih marah saat dirinya mulai mengomentari arahan yang diberikan pelatihnya tersebut. Walaupun kemudian nampak keduanya bisa berbaikan dan membuat Kano kembali bisa mengikuti kegiatan klubnya di sana, namun hal itu tak bisa mengubah fakta bahwa Kano masih terus memikirkan tentang kakaknya Seosuke. すごいや。そうかな。じゃあ俺と兄ちゃんが揃ったら最強だね。そうだな。 Di sini kemudian terungkap fakta ternyata di masa lalu, Kano sempat mendapatkan masalah ketika bertanding dalam tim SMP-nya dulu. Nampak ia mendapatkan sebuah kartu merah ketika diolok-olok oleh pemain lawan yang menyebabkannya harus menerima skorsing dari tim sekolahnya tersebut. まったくとんでもないことをしてくれたよ。決勝戦が没収試合なんて。 Hal itu sontak membuat sang kakak yang kala itu merupakan sosok jenius bagi pesepak bolaan Jepang harus memohon untuk meringankan hukuman adiknya Kano. Nampak dari sinilah awal akar permasalahan antara keduanya terbentuk, di mana Kano sendiri hanya tak ingin melibatkan kakak yang dicintainya itu ikut terlibat dalam setiap masalah yang dibuatnya. 俺のことはいいけどよ。兄貴持ち出すんじゃねえよ。京介、どうすんだ。 Kemudian sampai di satu momen ketika pertandingan persahabatan antara Jepang dan Denmark diselenggarakan, Kano dengan bujuk rayu dari Kaori Sensei serta Miki di sana, akhirnya Kano bersedia untuk hadir melihat kakaknya bertanding dalam laga tersebut. これが代表戦。いいの？あんた席に行かなくて。すげえ。 Dan dari kejadian inilah, kedua kakak beradik ini kembali bisa saling menyampaikan perasaannya satu sama lain di sana. Kemudian singkat cerita pada liburan musim panas kali ini, nampak tim Joyo sedang mengadakan training camp guna mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Dengan hadirnya manajer baru yakni Karin dalam tim, membuat Mori tambah bersemangat menjalankan segala aktivitas klubnya tersebut.
Sejurus kemudian dalam camp tersebut ternyata sang pelatih Murakami meminta bantuan juniornya yang merupakan mantan striker terbaik tim nasional bernama Nakayama untuk melihat permainan timnya. じゃあオレンジ頭が？ああ、うちのワントップ加納京介だ。Namun ternyata akibat sebuah insiden Kano, Sakai, dan Rodrigo malah menantang Nakayama untuk bermain di lapangan. Sontak Nakayama yang tak mau dipermalukan oleh mereka bertiga mengiyakan ajakan tersebut. Benar saja dengan pengalaman yang dimiliki Nakayama, dirinya diperlihatkan dengan sangat mudah melewati hadangan para pemain Joyo di sana. Bahkan lewat kerjasama apik antara dirinya bersama Rodrigo, nyatanya berhasil membuat timnya menguasai pertandingan. Namun di sini Kano yang merasa belum kalah dari Nakayama lantas tambah bersemangat di sana. Bahkan dirinya diperlihatkan mampu membuat Nakayama terpental oleh tendangan kerasnya untuk mencetak angka. Melihat kerja keras dan kemampuan tendangan Kano sendiri lantas membuat Nakayama mulai mengakui Kano sebagai pemain hebat. Bahkan sebagai rasa hormatnya pada Kano, ia memutuskan untuk bertukar jersey yang dikenakannya pada Kano. お前ならいいフォワードになれる。ただし兄貴のパスを受けたけりゃ今の100倍も練習してしっかり汗をかけよ。中山さん。 Namun ternyata hal menarik tak hanya berhenti sampai di situ saja. Dalam training camp kali ini juga diperlihatkan perkembangan hubungan Kano dan Miki semakin hari tambah semakin dekat saja. Diketahui ternyata mereka berdua sering berlatih bersama saat ada waktu luang di sana. Bahkan di satu momen ketika Kano bersama Miki tersesat menemukan jalan pulang, kejadian romantis pun mulai terjadi ketika Miki mencoba menyampaikan rasa terima kasihnya pada Kano atas apa yang telah ia lakukan saat sesi latihan. Di mana hal tersebut seakan mengisyaratkan bahwa keduanya memiliki sebuah perasaan yang sama satu sama lainnya. Singkat cerita, setelah training camp diadakan, turnamen musim panas kali ini nampak akan segera dimulai. Di mana dalam hasil drawing yang dihadiri oleh Sako bersama Mori dan pelatih Murakami, tim Joyo sendiri tak tergabung dalam grup yang sama dengan Kokuryu. Sontak tersebut membuat para pemain Joyo sangat yakin timnya akan kembali bertemu Kokuryu di babak final nanti. この組み合わせやと国領と当たるのは決勝戦か。お楽しみは最後にか。 Singkat cerita, ternyata keyakinan para pemain Joyo nampak berbuah manis. Diperlihatkan tim Joyo sendiri dengan sangat mulus bisa melaju ke babak semifinal turnamen Interhigh. Di mana di babak semifinal ini sendiri tim Joyo ternyata kembali berhadapan dengan tim Ryose. Walaupun sempat dibuat kesulitan oleh tim lawan sampai-sampai pertandingan harus dilanjutkan pada babak adu tendangan penalti setelah kedua tim bermain imbang 2-2 di waktu normal. Namun nyatanya tim Joyo akhirnya bisa memenangkan pertandingan setelah Sakai menjadi pahlawan dalam menggagalkan dua tendangan pemain lawan. Di mana dalam laga final nanti ternyata tim Joyo akan kembali bertemu dengan rivalnya yakni Kokuryu. Namun walau demikian tim Joyo sendiri nampak tak gentar mengetahui calon lawan mereka di babak final nanti. Diperlihatkan mereka nampak sangat santai memikirkan pertandingan yang akan berlangsung. Benar saja hal itu terbukti dalam laga final yang diselenggarakan di sana. Nampak tim Joyo sendiri mampu mengimbangi permainan tim lawannya yakni Kokuryu. Walaupun tim Joyo sempat tertinggal di babak pertama setelah Kamiyama berhasil mencetak gol melalui tendangan kerasnya, namun berkat tendangan berkelas Rodrigo setelah mendapatkan umpan crossing dari Ichikawa, tim Joyo nyatanya berhasil menyamakan kedudukan atas tim Kokuryu. Bahkan di menit-menit akhir pertandingan melalui sebuah peluang terbuka yang didapatkan Kano, ia ternyata mampu melesakkan sebuah tembakan keras ke arah gawang lawan. Bak tendangan seorang superhero nyatanya dirinya mampu membuat kiper tim lawan terpental untuk mencetak angka. Dan sampai babak kedua berakhir, skor nyatanya tetap bertahan untuk keunggulan tim Joyo yang sekaligus membuat mereka lolos bertanding di turnamen nasional.
Kemudian selanjutnya diperlihatkan Sako sedang menghadiri drawing turnamen nasional sebagai perwakilan tim Joyo. Nampak hasil drawing tersebut membuat semua pemain Joyo merasa kurang bergairah ketika mengetahui tim mereka harus berhadapan dengan SMA Tenryu yang merupakan mantan tim Seiyusuke sekaligus bergelar sebagai juara bertahan. Namun untungnya berkat kata-kata penuh semangat dari Kano sendiri nyatanya berhasil kembali mengangkat tekad para rekannya di sana. Champion ka? Baruku ne na. Kemudian sebelum pertandingan pertamanya tersebut dalam turnamen nasional, malam harinya diperlihatkan seluruh anggota tim Joyo nampak sedang menyusun strategi guna menghadapi sang calon lawan mereka. Di bawah arahan langsung sang pelatih, ia meminta anak asuhannya untuk bisa mengontrol aliran permainan di lini tengah dan menjadikan Kano sebagai target man dalam laga esok hari. この中盤に真正面からぶつかってみろ。今まで以上に細かく早く正確にパスを回して複数人でタイミングよくプレスをかけるんだ。 Ia yakin dengan melakukan hal tersebut akan menjadi jalan satu-satunya bagi tim Joyo untuk melawan permainan solid tim lawan. Kemudian singkat cerita akhirnya pertandingan yang ditunggu-tunggu pun akan segera dimulai. Nampak para pemain Joyo begitu percaya diri menjalani laga pertamanya tersebut. Para supporter yang juga ikut hadir mendukung tim Joyo bertanding nampak begitu bersemangat di sana. Bahkan di tempat lain diperlihatkan tim Kokuryu yang sebelumnya dikalahkan Joyo juga sedang menonton rivalnya tersebut bertanding di kejuaraan nasional. Kembali lagi di lapangan pertandingan. Benar seperti kekhawatiran pelatih Murakami sebelumnya, mengetahui laga kali ini merupakan panggung pertama mereka dalam kejuaraan nasional, ia takut anak asuhannya akan demam panggung dalam laga kali ini. Di mana hal itu sontak ditunjukkan dengan permainan tim Joyo yang seakan mudah terbaca oleh lawannya. Bahkan umpan-umpan yang coba dialirkan para pemain di lapangan nyatanya selalu berhasil diintersep oleh pemain lawan, terutama Kagami sebagai leader tim lawan. Sontak hal tersebut membuat tim Joyo dipaksa untuk terus bertahan dari gempuran tim lawan. Bahkan di satu momen ketika Kagami dengan bebas berhasil menerima bola di depan mulut gawang Joyo, ia dengan sangat leluasa mampu menaklukkan Sakai di sana dan sekaligus mengubah skor untuk keunggulan tim lawan 1-0. Tak cukup dengan satu gol, nyatanya tim lawan kembali berhasil mempecundangi tim Joyo lewat sebuah skema serangan balik setelah berhasil menahan serangan tim Joyo di sana. Para pemain lawan dengan sangat mudah membobol jala gawang Sakai untuk merubah skor menjadi 2-0. Bahkan di akhir babak pertama lagi-lagi tim lawan menambah keunggulan mereka menjadi 3-0. Sontak hal tersebut membuat para penonton serta pemain sangat depresi. Bahkan suasana suram pun tersaji di ruang ganti para pemain Joyo. Namun untungnya berkat nasihat dari Miki, nyatanya mampu menyentuh hati Kano beserta rekan-rekannya. Sekaligus membuat semangat juang tim Joyo kembali bangkit guna menghadapi babak kedua melawan SMA Tenryu. Benar saja di babak kedua berjalan para pemain Joyo mulai bisa menguasai jalannya permainan, di mana mereka diperlihatkan mampu mengalirkan bola dengan sangat baik pada setiap pemain di lapangan. Bahkan tim lawan dibuat sedikit kebingungan untuk mengantisipasi one touch play yang diterapkan tim Joyo. Bahkan dalam serangan tersebut Kano sebagai target man hampir saja mencetak angka andaikan tendangannya tersebut tak ditepis kiper tim lawan. Mengetahui permainan Joyo sudah mulai berubah di babak kedua, nampak Kagami mulai menginstruksikan rekannya untuk mengubah posisi mereka. Nampak Tenryu ingin mempertahankan keunggulan mereka saat ini dengan menerapkan strategi bertahan bak timnas Italia kala itu, yakni Catenaccio. Di mana dengan pertahanan yang kokoh tersebut mereka sesekali akan memanfaatkan sebuah counter untuk menambah keunggulan. Benar saja strategi tersebut nyatanya terbukti ampuh sekali lagi menekan tempo permainan di lapangan. Di mana di satu momen ketika lagi-lagi Kagami sebagai playmaker mampu mengalirkan bola ke depan, tim lawan hampir saja kembali menciptakan angka di sana. Untungnya berkat pertahanan kokoh pemain bertahan Joyo dan tangkapan cermat Sakai di bawah mistar gawang, diperlihatkan Joyo mampu menggagalkan serangan tim lawan.
Bahkan melalui kerja keras para seluruh pemain di lapangan terutama Kano, akhirnya tim Joyo bisa memperkecil kedudukan di sana. Lewat sebuah aksi pantang menyerah dari Kano, nyatanya ia mampu memecah kebuntuan tim Joyo dalam pertandingan. Yatta! Suge! あんなまるで形になっていないシュートで失点だと。 Dari sinilah kemudian rivalitas antara Kagami sebagai junior Shiosuke dan Kano sebagai adik Shiosuke dimulai. Nampak Kano sendiri belum sedikit pun menyerah walaupun timnya saat ini masih tertinggal cukup jauh dari tim Kagami. Bahkan diperlihatkan seluruh pemain Joyo tak sedikit pun mengendorkan permainan mereka untuk mengejar ketertinggalannya. Dan ketika sampai di peluang terakhir tim Joyo, Kano yang terlihat sempat bentrok dengan Kagami untuk memperebutkan bola di sana, nyatanya sukses memenangkan duel udara atas Kagami. Namun sayang aksinya tersebut ternyata masih belum mampu menciptakan sebuah gol bagi Joyo, sekaligus membuat mereka harus menelan pil pahit mengetahui timnya harus tersingkir di babak awal kejuaraan nasional. Namun terlepas dari kekalahan tersebut nyatanya tak membuat pemain Joyo berkecil hati. Nampak mereka tetap semangat dengan hasil yang telah dicapai guna mempersiapkan diri pada turnamen selanjutnya. Bahkan pelatih Murakami pun kagum akan perjuangan keras yang telah ditunjukkan oleh anak asuhnya dalam turnamen tersebut. Di mana mereka saat ini mulai kembali meyakinkan diri guna mengembangkan permainannya tersebut. Beberapa hari kemudian setelah kejuaraan nasional berlangsung, nampak hari kelulusan untuk kelas 3 pun telah tiba. Diperlihatkan tim sepak bola Joyo sedang menggelar sebuah pesta perpisahan untuk para pemain yang akan lulus di tahun ini termasuk Kamata dan Sako. Nampak kejuaraan nasional lalu merupakan turnamen terakhir bagi mereka memperkuat tim Joyo, di mana tongkat estafet timnya tersebut akan diteruskan pada para juniornya. Hal tersebut lantas membuat Sako memilih menjadikan Esaka sebagai kapten serta Ichikawa sebagai wakil kapten tim Joyo saat ini. Dan momen mengharukan pun tersaji dikala mereka mulai berpamitan di sana. Singkat cerita, di semester baru nampak tim Joyo mendapatkan beberapa pemain baru yang ingin bergabung bersama mereka. Namun di antara beberapa orang di sana terdapat 3 orang berandal yang tiba-tiba datang mengacaukan perekrutan tersebut. Diketahui ternyata trio itu merupakan pemain baru yang direkomendasikan pelatih Murakami sendiri, di mana mereka bernama Kibayuya yang berposisi sebagai penyerang, Shinkawa Masehiko berperan sebagai gelandang serta Murai Kayuza sebagai seorang bek. Di sini nampak sikap serta perilaku mereka bertiga begitu mirip dengan Kano, Rodrigo, dan Sakai ketika baru pertama kali bergabung dalam tim. Bahkan diperlihatkan mereka bertiga juga melakukan hal yang sama, menantang seniornya untuk merebut posisi sebagai pemain reguler. ちょうど今頃だったよな。生意気トリオ結成の記念すべき日は。覚えてるだろ。京介、酒井、ロドリゴ。レギュラーに立候補するもんは。Ternyata di sini kita diperlihatkan dengan sikap Yuya yang nampak begitu membenci Kano, di mana ia merasa tersaingi dengan kehebatan Kano sebagai striker utama dalam tim Joyo. Sontal tersebut membuat Yuya beberapa kali mencoba untuk menjatuhkan Kano. Di satu momen diperlihatkan dirinya berusaha menjelek-jelekkan Kano pada Miki di sana. Bahkan ketika Kano sedang sendirian di lapangan, mereka bertiga mencoba mengeroyok Kano di sana. Namun bukannya berhasil, mereka malah dibuat tak berkutik oleh Kano, di mana lantas Kano menantang mereka jika ingin mengalahkannya dengan adil, lakukanlah di dalam lapangan pertandingan. Sontak tantangan tersebut mendapatkan respon positif dari ketiganya. Diperlihatkan mereka bertiga mulai serius menjalani latihannya bersama tim Joyo. Fighter! 今に見てろ、オレンジ頭。このグラウンドでお前と勝負してやれ。 Kemudian setelahnya diperlihatkan seluruh tim Joyo nampak semangat untuk bersiap pada turnamen Interhike yang akan segera diselenggarakan.
Di sini Kano juga nampaknya berada dalam kondisi puncaknya guna menghadapi kompetisi yang akan segera bergulir. Bahkan sang pelatih Murakami mengumumkan akan melakukan laga uji coba melawan SMA Tenjin guna mengembangkan permainan timnya, di mana ia lantas mulai memilih beberapa pemain yang akan mengisi line up pada pertandingan uji coba tersebut. ウイングは市川佐伯、トップ下にロドリゴ、その下に田中、フォワードは京介のワントップだ。 Singkat cerita, esok paginya akhirnya pertandingan uji coba antara tim Joyo melawan tim Tenjin pun dimulai. Nampak di awal pertandingan tim Joyo berhasil menguasai jalannya pertandingan. Bahkan baru beberapa menit babak pertama berjalan, Kano nyatanya mampu memanfaatkan peluang setelah mendapatkan umpan crossing dari Ichikawa di depan gawang, di mana dengan kekuatannya ia mampu memenangkan duel atas beberapa pemain bertahan lawan untuk mencetak angka. ボールを背にした体勢から体を180度回転させた可能。Namun ternyata dominasi tim Joyo sendiri tak hanya terhenti sampai di situ saja. Diperlihatkan para pemain Joyo dengan sangat mudah mengintersep penguasaan bola dari pemain lawan, di mana sampai di satu momen lagi-lagi ketika Kano mendapatkan bola, ia ternyata mampu menunjukkan skill individu yang memukau untuk melewati hadangan pemain lawan. Bahkan Kano dengan sangat mudah berhasil mencetak angka dengan tendangan flicknya di depan gawang, yang kemudian merubah kedudukan untuk keunggulan tim Joyo 2-0. こうなったらもう一丁行くぜ。ハットトリック宣言かよ。このままだと前半で達成するかも。 調子に乗りやがって。 Mengetahui kemampuan bermain Kano sebagai striker sangat membahayakan bagi pertahanannya, tim lawan diperlihatkan memfokuskan diri untuk menjaga pergerakan Kano di lapangan. Bahkan beberapa kali mereka bertindak kasar guna menghentikan pergerakan Kano. Sontal tersebut membuat pelatih Murakami meminta Kano untuk berhati-hati pada permainan keras tim lawan. Sampai di satu momen ketika Kano lagi-lagi melakukan penetrasi ke jantung pertahanan lawan, hal yang ditakutkan pelatih Murakami sebelumnya pun benar-benar terjadi. Diperlihatkan Kano ditackle dengan sangat keras oleh beberapa pemain lawan sekaligus yang membuat kakinya mengalami cedera parah. Di mana dengan kejadian tersebut sontak membuat Kano harus ditandu keluar lapangan. Kyosuke. Di sini pelatih Murakami yang nampak khawatir dan tak punya pilihan lain mulai meminta Yuya, Shinkawa beserta Muroi untuk masuk dalam pertandingan. Namun keputusan tersebut nampaknya tak berjalan dengan baik. Diperlihatkan mereka bertiga masih belum bisa bermain padu bersama seniornya di lapangan. Bahkan akibat kesalahan yang dilakukan Muroi membuat tim lawan berhasil mengejar ketertinggalan mereka atas Joyo. Namun tak hanya sekali Muroi melakukan kesalahan tersebut. Lagi-lagi dirinya nampak membuat sebuah blunder ketika mencoba mengclearance bola dan membuat tim lawan akhirnya berhasil menyamakan kedudukan atas Joyo. 後半残り10分を切って試合は振り出しに戻りました。 Bahkan Yuya yang berperan sebagai striker di sini tak mampu menggantikan peran Kano di lapangan. Ia diperlihatkan tak bisa berkutik melawan hadangan keras para pemain lawan. Dan sampai di penghujung babak kedua nyatanya tim Joyo kembali kebobolan melalui serangan yang lebih terorganisir dari tim lawan. Yang kemudian merubah kedudukan untuk kemenangan tim lawan 3-2. Sontak dengan kekalahan tersebut membuat pukulan telak bagi tim Joyo. Bahkan ketika mendengar kabar tentang kondisi cedera yang dialami Kano cukup parah sehingga membuatnya harus beristirahat paling tidak selama 3 bulan penuh, membuat pelatih beserta rekannya di sana merasa terpuruk. Di mana dengan tak hadirnya Kano di tim mereka nanti akan berdampak buruk pada lini serang tim Joyo dalam menghadapi turnamen Interhigh. Murakami Kantoku, Kano-kun ga jintai sonshou de zenshi 3 kagetsu datte. Di sini tak hanya Joyo yang terlihat bersedih atas cedera yang dialami striker andalannya tersebut.
Nampak Kano sendiri juga dilanda rasa gundah gulana dalam menghadapi situasi buruk saat ini. Untungnya berkat dukungan Miki di sampingnya membuat Kano bisa semangat menghadapi hal tersebut. Bahkan momen romantis pun hampir saja terjadi ketika Miki dengan senantiasa menjaga Kano terbaring di kamar rumah sakit. Kemudian di sisi lain nampak para pemain Joyo sendiri terus melakukan latihan untuk mengasah kekompakan mereka di lapangan. Di bawah arahan langsung pelatih Murakami, ia nampak memilih memainkan trio berandal dalam skuad utamanya. Ia ingin mencoba memanfaatkan kecepatan Shinkawa dan Yuya dalam menyerang serta kekuatan yang dimiliki Moroi dalam bertahan. Walaupun pada kenyataannya hal tersebut masih sulit untuk diterapkan mengingat trio berandal tersebut belum bisa bermain padu bersama seniornya. Namun pelatih Murakami nyatanya tetap memilih ketiga berandal tersebut untuk mengisi line up tim Joyo dalam turnamen Inter High. しばらくはこのメンバーでいく。ただし結果が出なければ変えていくぞ。この前のようなプレーは許す。 Singkat cerita, akhirnya laga pertama Joyo dalam turnamen Inter High pun dimulai. Di mana dalam laga pertamanya ini melawan tim Fujikawa, walaupun tim Joyo nampak bisa menguasai pertandingan, namun serangan yang coba dibangun nyatanya selalu bisa digagalkan oleh pemain lawan. Hal tersebut bisa terjadi karena gaya permainan Shinkawa yang terkesan selalu memberikan umpan pada Yuya. Ia seakan tertekan dengan sikap yang ditujukan oleh Yuya sendiri. Sontak hal tersebut berhasil dimanfaatkan tim lawan dengan sangat baik. Melalui serangan balik yang dilakukan tim lawan di sana, mereka nyatanya berhasil membobol gawang Sakai dengan sangat mudah. Gol! Serta mengubah kedudukan untuk keunggulan tim lawan 1-0. Di saat para pemain Joyo terlihat sangat depresi, suara keras Kano dari tribun penonton ternyata berhasil mendongkrak semangat para pemain di sana. Mereka seakan mendapatkan kembali harapan walaupun waktu pertandingan hanya tersisa 2 menit lagi. Benar saja melalui serangan yang dibangun para pemain Joyo di sana, Shinkawa yang berhasil menguasai bola tanpa diduga memberikan umpan terukur pada Ichikawa. Namun sayang sepakan yang dilesakkan oleh Ichikawa ternyata masih berhasil ditepis kiper tim lawan, sekaligus membuat tim Joyo harus mengakui kekalahan mereka atas Fujikawa. Walaupun kalah pada pertandingan tersebut, namun diperlihatkan ternyata Shinkawa sudah bisa keluar dari tekanan Yuya yang membuatnya sekarang lebih bisa memikirkan kemajuan timnya daripada rasa takutnya atas Yuya. 俺は得点できる可能性が高いところへ上げる。何が何でも点を取れ。 Mengetahui saat ini adalah permasalahan timnya ada pada permainan Yuya yang belum bisa padu bersama rekannya, sang pelatih lantas meminta Yuya untuk tinggal di lapangan seusai latihan rutin diadakan. Nampak pelatih Murakami dibantu Sakai dan Rodrigo memberikan pelatihan khusus pada Yuya di sana. Di mana dengan pelatihan tersebut nyatanya berhasil membuat permainan Yuya di lapangan bisa sedikit berkembang daripada sebelumnya. Terlepas dari hal tersebut diperlihatkan Ichikawa masih belum bisa sepenuhnya percaya pada Yuya. Ia seakan menolak keputusan pelatih memainkan Yuya sebagai striker dalam timnya. 京介が戻ってきても騎馬とじゃうまく噛み合うわけがない。あの騎馬が京介と連携を取ろうとすると思うか。 Namun untungnya berkat kepemimpinan Esaka ketika timnya melakukan latih tanding di sana, membuat Yuya mulai sedikit percaya diri. Walaupun tim Esaka berakhir dibantai oleh tim Sakai, namun nyatanya Yuya berhasil menunjukkan permainan yang luar biasa. Nampaknya saat ini ia sudah bisa bermain padu bersama rekan-rekannya di lapangan. Nah, Yuya! Sakaiさんからだぜ。すげえ。この目でちゃんと見せてもうたで、キバ。 お前のサッカー注文をな。ユウヤのあんなプレー初めて見たよ。やろうと思えばできるんだな。なあ、キャプテンとのコンビネーションバッチリだ。 Beberapa bulan kemudian diperlihatkan Kano sudah sembuh dari cedera parahnya.
di mana di hari pertama ketika ia kembali ke sekolah, diperlihatkan ia langsung melatih kakinya dengan berlari menuju kuil di atas gunung. Di sini ternyata kegiatannya tersebut diikuti oleh Miki. Nampak Miki sangat mengkhawatirkan kondisi Kano setelah sembuh dari cederanya. どこ探してもいないんだから。ランニングするならタオルぐらい持っていきなさいよね。退院したばかりなのに風邪でもひいたらどうすんのよ。 Kemudian di sini lewat pembincangan dengan Miki, diketahui ternyata Kano bukanlah saudara kandung dari Shiosuke. Nampaknya dirinya hanyalah merupakan anak adopsi di keluarga Shiosuke. 本当だ。俺たちは実の兄弟じゃない。 Setelahnya nampak anggota tim Joyo menggelar sebuah pesta untuk merayakan kembalinya Kano dalam timnya. Mereka semua nampak bersyukur akhirnya Kano bisa memperkuat tim Joyo lagi. Bahkan esok paginya Kano akhirnya sudah bisa berlatih kembali di lapangan bersama teman-temannya. Di mana lantas ia dipasangkan bersama Yuya di lini depan oleh sang pelatih di sana. Nampaknya pelatih Murakami ingin Kano bisa berduet bersama Yuya untuk mempertajam serangan tim Joyo. 選手権予選まであと1ヶ月。今日からの練習でブランクを埋めてもらうぞ。いいな。体調は万全。3日ありゃゲーム感だって取り戻せるぜ。 Singkat cerita, akhirnya pertandingan pertama tim Joyo dalam turnamen daerah pun dimulai. Nampak di pertandingan pertamanya tersebut mereka akan kembali melawan SMA Tenjin yang sempat membuat Kano cedera sebelumnya. Di mana diperlihatkan dalam pertandingan tersebut Kano tampil sangat menggila di lapangan. Dengan skill individunya ia mampu melewati hadangan para pemain lawan. Bahkan di saat pemain lawan lagi-lagi melancarkan tackle kerasnya pada Kano, ia nyatanya masih mampu menghindari dan mencetak angka di sana. Bahkan tercatat tak hanya sekali Kano berhasil membobol jala gawang lawan. Diperlihatkan sebanyak 5 kali ia berhasil menceploskan bola ke dalam gawang lawan yang kemudian membawa tim Joyo memenangkan pertandingan pertamanya di turnamen tersebut. 試合終了。茜ヶ丘5対0で天神高校を下しました。 Namun ternyata performa baik yang ditunjukkan Joyo tak hanya berhenti sampai di situ saja. Diperlihatkan dalam pertandingan kedua melawan tim Fujikawa, lagi-lagi tim Joyo berhasil memenangkan pertandingan tersebut dengan skor yang sangat telak 6-0. Di mana dari 6 gol yang mereka ciptakan ternyata 4 diantaranya dicetak oleh Kano. Bahkan di pertandingan ketiga ketika tim Joyo bersua tim Kokuryu di perempat final, nampak mereka tak sedikit pun gentar oleh tim lawan. Walaupun diperlihatkan pada awal pertandingan tim Kokuryu berhasil mengambil inisiatif dalam menyerang, namun berkat pertahanan Muroi yang sangat solid serta performa apik Sakai di bawah mistar gawang, tim Joyo nyatanya selalu bisa mematahkan serangan-serangan tim lawan. Di sini sebaliknya diperlihatkan pertahanan tim lawan bisa dengan sangat mudah dibombardir oleh tim Joyo. Melalui serangan yang dibangun tim Joyo di lapangan, Kano yang berhasil menguasai bola di sana ternyata mampu memberikan umpan terukur yang kemudian diteruskan dengan sangat baik oleh Yuya untuk mencetak angka. Di mana dengan angka tersebut menjadi gol pertama bagi Yuya dalam turnamen tersebut. よかったな。よっしゃー！ Di sini walaupun tim lawan sesekali kembali mencoba melancarkan serangan ke daerah pertahanan tim Joyo, namun lagi-lagi usaha mereka harus berakhir gagal sia-sia. Bahkan lewat hat-trick yang diciptakan oleh Kano, pada akhirnya membuat Kokuryu harus mengakui keunggulan telak tim Joyo 4-0. 全国大会まであと2つじゃねえ！しゃー！ Di sini dengan performa memukau Kano dalam setiap pertandingan, ia digadang-gadang akan menjadi striker yang mampu melewati rekor top skor dari turnamen yang saat ini dipegang oleh seorang legenda bernama Narumi Kyosuke. Walaupun tak begitu gamblang diceritakan dalam animenya sendiri, namun diketahui ternyata Narumi sendiri merupakan ayah dari Kano. Di mana di masa lalu Narumi serta istrinya harus meninggal akibat sebuah kecelakaan yang dialami keduanya. Dan meninggalkan sebuah bayi yang tak lain adalah Kano sendiri. Di mana di sini lantas Kano diadopsi oleh keluarga Shiosuke yang merupakan sahabat terdekat dari keluarga Kyosuke.
Nampaknya dari sinilah bakat terpendam Kano sebagai striker diturunkan oleh sosok ayahnya. Kemudian kembali lagi pada tim Joyo. Tak ingin besar kepala setelah berhasil memenangkan pertandingan dengan sangat mudah, tim Joyo diperlihatkan terus berlatih guna menghadapi laga semifinal melawan tim Ryosei. Benar saja dalam pertandingan semifinal yang diselenggarakan di sana, nampak tim Joyo kembali menunjukkan permainan apiknya di lapangan. Melalui duetnya bersama Yuya di lini depan, Kano ternyata bisa kembali mencetak hat-tricknya di laga kali ini. Bahkan melalui rebound yang diciptakan Rodrigo setelah melesakkan tendangan keras ke arah gawang lawan, lagi-lagi Kano berhasil mencetak gol keempatnya dalam laga tersebut, yang kemudian membawa tim Joyo menuju babak final turnamen daerah. ここで試合終了。茜が丘4対0と両星を下してその攻撃力をまざまざと見せつけました。 Sementara selain hal tersebut diperlihatkan para pemandu bakat dari J-League nampak juga hadir melihat para pemain Joyo. Sepertinya mereka di sana mulai tertarik dengan para pemain Joyo, terutama Rodrigo. いや可能もいいんだが俺ならむしろロドリゴが欲しい。 Benar saja esok harinya pemandu bakat tersebut benar-benar datang ke sekolah Joyo untuk menemui Rodrigo. Di mana tujuan mereka datang ke sana adalah untuk merekrut Rodrigo bermain dalam J-League Soccer. Bahkan mereka menawarkan untuk menanggung semua biaya hidup seluruh adik-adik Rodrigo yang ada di Brazil saat ini. Sontak hal itu lantas membuat Rodrigo sendiri mulai bimbang memutuskan kesempatan tersebut. Di mana di satu sisi Rodrigo masih ingin bermain bersama rekan-rekannya di lapangan. Di sisi lain ia tak ingin kesempatan besar untuk membuka masa depan adik-adiknya terbuang percuma. Di sisi lain masalah yang sama ternyata juga dialami Sakai di sana. Diketahui ternyata ayah Sakai harus meninggalkan Jepang dan pindah ke Inggris karena pekerjaannya. Sontal tersebut memaksa Sakai harus ikut juga bersama ayahnya pergi ke Inggris. Untungnya saat laga final akan diadakan, Rodrigo lantas memilih untuk bertahan memperkuat tim Joyo di sana. Walaupun di sini kabar tentang Sakai masih belum diketahui dan posisinya saat ini digantikan oleh Ikamoto dalam pertandingan. Di mana sontak tanpa kehadiran Sakai praktis membuat beberapa pemain bertahan sedikit kehilangan fokus dalam permainan. Mereka dibuat kesulitan oleh para pemain lawan di sana. Bahkan saat Ikamoto mengalami sebuah cedera akibat salah mendarat, hal tersebut mulai merubah ritme permainan timnya. Sampai di satu momen ketika Muroi melakukan kesalahan dalam mengclearance bola, hal tersebut membuat tim lawan berhasil mencetak angka atas tim Joyo. Namun untungnya ketika Ikamoto sudah mencapai batas kemampuannya di sana, tanpa diduga Sakai akhirnya datang untuk memperkuat tim Joyo. Diketahui dirinya memutuskan untuk tinggalan tak ikut pergi bersama ayahnya. Benar saja selepas masuknya Sakai dalam pertandingan, permainan tim Joyo langsung mengalami perubahan. Di mana melalui sebuah serangan yang dibangun oleh Rodrigo, Kano yang berhasil menerima bola di depan gawang langsung melakukan sebuah tendangan sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-1. Tak hanya itu, di belakang lini pertahanan tim Joyo juga tampil sangat solid berkat kemampuan Muroi dalam menghadang lawan dan tangkapan hebat dari Sakai. Sampai pada akhirnya melalui sebuah serangan balik di sana, Kano lagi-lagi berhasil mencetak angka di menit akhir pertandingan. Sehingga membuat tim Joyo kembali berhasil menjuarai turnamen tersebut sekaligus sekali lagi membawa tim Joyo berlaga di turnamen nasional. Serta menjadikan Kano sebagai top scorer dalam turnamen dengan 20 gol yang diciptakannya. あなた、京介が圭介さんの記録を抜きましたよ。やりよったか。京介のやつ全試合ハットトリックは逃したが記録を更新しよったわ。ああ、大したもんだ。 Setelah memenangkan turnamen daerah nampak kepopuleran tim Joyo tambah meningkat. Bahkan secara khusus beberapa reporter dari TV Tokyo datang untuk meliput keseharian para punggawa tim Joyo di akademi. Terutama sang top scorer turnamen daerah saat ini yakni Kano sendiri. Hal ini mengisyaratkan bahwa saat ini tim Joyo merupakan sebuah tim yang harus diperhitungkan. オレンジ両前からお伝えしました。わいはサッカー部キャプテンの江坂です。
Kemudian setelahnya diperlihatkan hasil drawing turnamen nasional pun sudah diumumkan. Di mana dalam laga pertamanya tersebut Joyo dijadwalkan akan bertanding melawan salah satu tim kuat dari Osaka, yakni tim Kamigata. Yang mana dalam tim tersebut ternyata diperkuat oleh teman-teman Esaka dulu. Di sini lantas Esaka pun mulai memperingatkan rekan-rekannya akan kemampuan seperti apa yang dimiliki oleh tim lawan. Kemudian esok paginya pertandingan antara tim Joyo melawan tim Kamigata pun dimulai. Di mana di awal pertandingan nampak para pemain lawan mampu menguasai jalannya pertandingan. Praktis di sini tim Joyo dibuat tak mampu untuk mengembangkan permainan mereka di lapangan. Mereka seakan dibuat terpancing dengan provokasi yang dilontarkan oleh para pemain lawan. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi ketenangan para pemain Joyo. Bahkan di satu momen ketika pemain depan lawan mendapatkan kesempatan menembak bola dari luar kotak penalti, ia nyatanya berhasil melesakkan sebuah tendangan spektakuler ke arah gawang Joyo yang membuat Sakai terkecoh membendung bola di sana. Di sini untungnya berkat permainan Rodrigo membuat alur serangan tim Joyo mulai kembali membaik. Nampak Rodrigo sendiri seperti tak terpengaruh dengan provokasi yang coba dilontarkan para pemain lawan pada dirinya. Terungkap fakta ternyata alasan kenapa Rodrigo tak terpengaruh dengan serangan verbal tim lawan adalah karena dirinya tak bisa mengerti logat para pemain lawan. Bahkan lewat serangan yang dibangun oleh Rodrigo di sana, nyatanya mampu membuka ruang bagi dirinya menciptakan gol dengan tendangan terukurnya di depan gawang yang kemudian merubah skor imbang untuk keduanya. Sontak dengan gol tersebut membuat alur permainan praktis menjadi milik tim Joyo. Bahkan di babak kedua berjalan nyatanya tim Joyo kembali berhasil menambah 3 gol lagi atas tim lawan. Lewat gol yang diciptakan Shinkawa melalui kemelut di depan gawang, serta 2 gol spektakuler yang dilesakkan Kano dalam pertandingan nyatanya mampu membawa kemenangan bagi timnya di putaran pertama turnamen nasional. Setelahnya tren positif dalam bertanding tetap dipertahankan oleh tim Joyo. Bahkan dengan sangat mudah tim Joyo berhasil melaju ke babak perempat final turnamen tersebut. Di mana nantinya mereka dijadwalkan akan bertanding dengan sekolah saudaranya yakni Asahi Gaoka. Yang mana sekolah tersebut merupakan sekolah milik kakak dari kepala sekolah tim Joyo. Nampak rivalitas antara kedua kakak beradik ini akan tersaji dalam laga esok hari. Merasa tak ingin dipermalukan oleh sang kakak, nyatanya sang kepala sekolah diketahui datang ke ruang ganti para pemain Joyo untuk menyemangati mereka di sana. Di mana sang kepala sekolah mulai memohon pada para pemain Joyo untuk bisa memenangkan laga penting kali ini. Akhirnya pertandingan yang ditunggu-tunggu pun dimulai. Di mana dalam babak pertama berjalan tim Joyo nampak mengambil inisiatif dalam menyerang. Di sini mereka benar-benar mendominasi jalannya permainan. Praktis tim lawan hanya mampu bertahan dari serangan-serangan tim Joyo. Bahkan lewat 2 gol yang diciptakan oleh Kano membuat tim Joyo berhasil memimpin pertandingan di babak pertama. Namun di sini terungkap fakta bahwa permainan bertahan tim lawan adalah merupakan strategi sang pelatih di sana, di mana ia bermaksud untuk menguras stamina para pemain Joyo dalam pertandingan. Ia memutuskan baru akan bergerak menyerang di babak kedua nanti. Di mana kemudian hal tersebut sudah mulai terlihat saat waktu istirahat dalam ruang ganti pemain Joyo. Mereka nampak sudah mengalami kelelahan yang luar biasa setelah bermain cukup agresif di babak pertama. Bahkan baru beberapa menit waktu babak kedua berjalan, tim Joyo harus kebobolan 1 gol melalui serangan cepat yang dibangun tim lawan. Tak hanya sampai di situ saja, lagi-lagi tim lawan dengan sangat mudah kembali membobol jala gawang Sakai untuk menyamakan kedudukan. Nampaknya strategi tim lawan benar-benar berhasil mendesak tim Joyo di sana. Di sini untungnya berkat stamina yang luar biasa oleh seorang Kano, ia mampu membackup rekannya sebagai libero di lini pertahanan Joyo. Bahkan saat mendapatkan kesempatan untuk menyerang, ia dengan sangat sigap mampu memanfaatkan peluang dengan sangat baik.
Di mana sampai pada satu momen ketika sisa waktu sudah sampai di penghujung babak kedua, ternyata lewat sebuah serangan cepat yang dibangun melalui kombinasi Sakai, Rodrigo, dan Kano, akhirnya membuat tim Joyo berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-2 atas tim Asahi Gaoka. Di mana dengan kemenangan tersebut nyatanya berhasil membawa tim Joyo melaju ke babak semifinal turnamen nasional melawan musuh bebuyutan mereka yakni SMA Tenryu. 土壇場で茜が丘ついに勝ち越し3対2。そしてここで試合終了。準決勝進出を決めたのはJoyo茜が丘。 Singkat cerita, akhirnya laga yang dinantikan pun antara Joyo melawan Tenryu pun akan segera dimulai. Nampak kedua tim dengan sangat epik beriringan berjalan menuju tengah lapangan pertandingan. Momen menegangkan pun seakan tersaji di tengah meriahnya stadion nasional tersebut. Bahkan guyuran hujan seakan menakdirkan pertandingan keduanya akan berjalan cukup sengit. Benar saja di awal pertandingan berjalan, tim Joyo langsung mengambil inisiatif dalam menyerang. Mereka dengan sangat baik mampu mengalirkan bola pada setiap pemain di lapangan. Praktis Tenryu harus bermain bertahan untuk menetralisir permainan menyerang tim Joyo. Sampai di satu momen ketika Kano mendapatkan kesempatan menendang di sisi gawang tim lawan, ternyata ia mampu memasukkan bola setelah tendangannya tersebut sedikit membentur Kagami di sana. Skor lantas berubah untuk keunggulan tim Joyo 1-0. Seakan termotivasi dengan gol yang diciptakan Joyo, sang pelatih lawan lantas menginstruksikan para pemainnya untuk menyerang di sana. Ia meminta para pemainnya untuk melupakan lini tengah dan lebih fokus naik menyerang ke pertahanan tim Joyo. Benar saja instruksi tersebut sontak membuat Kagami sebagai playmaker langsung bergerak cepat. Ia dengan sangat baik mampu mengatur serangan timnya di sana. Bahkan berkali-kali tim lawan mampu melesakkan shoot on goal ke arah gawang tim Joyo. Sampai di satu momen ketika tembakan Kagami lagi-lagi masih berhasil ditepis oleh Sakai. Namun bola rebound nyatanya berhasil ia manfaatkan untuk menyamakan kedudukan atas Joyo 1-0. Yang kemudian membuat babak pertama harus berakhir imbang untuk kedua tim di sana. Kemudian di babak kedua nampak jalannya permainan masih tetap dikuasai Tenryu. Mereka dengan sangat leluasa mampu terus menyerang ke daerah pertahanan tim Joyo. Bahkan Sakai dibuat sangat kewalahan untuk menepis tendangan-tendangan frontal para pemain lawan di sana. Sampai pada akhirnya memanfaatkan bola rebound hasil hadangan Kano, tim lawan nyatanya kembali membobol jala gawang Sakai untuk kedua kalinya di sana, yang kemudian merubah skor untuk keunggulan tim lawan 2-1. Mengetahui timnya tertinggal saat ini membuat semangat juang tim Joyo kembali terbentuk. Dengan sisa-sisa tenaga yang mereka miliki, diperlihatkan tim Joyo terus berusaha untuk menembus pertahanan tim lawan. Bahkan kapten tim Esaka harus mengalami cedera akibat kelelahan yang dideritanya. Untungnya dengan tekad kuatnya ia masih mampu melanjutkan pertandingan tersebut. Sampai pada akhirnya melalui kesempatan yang didapatkan Kano setelah mendapatkan bola dari Rodrigo, ia nyatanya mampu membawa timnya mengejar ketertinggalan atas tim lawan. Kemudian setelahnya di sisa waktu babak kedua nampak kedua tim bermain cukup sengit. Mereka diperlihatkan saling jual beli serangan untuk saling mengalahkan di lapangan. Walaupun tim lawan lebih diuntungkan dengan sisa tenaga yang mereka miliki, namun tak membuat tim Joyo patah semangat. Mereka terus berusaha untuk memenangkan pertandingan tersebut. Namun sayang Dewi Fortuna tak berpihak pada tim Joyo, di mana tanpa diduga saat tim lawan mendapatkan kesempatan menembak di depan gawang, Muroi yang mencoba menghentikan lawan tanpa sadar menarik bajunya yang kemudian membuat tim lawan mendapatkan hadiah penalti. Walaupun tendangan penalti yang dilakukan Kagami sempat digagalkan dengan sangat baik oleh Sakai di sana, namun bola rebound kembali bisa dimanfaatkan Kagami untuk mencetak angka. Nyatanya sampai babak kedua berakhir skor 3-2 tersebut tetap bertahan untuk kemenangan tim Tenryu, sekaligus memupus harapan tim Joyo untuk melaju ke putaran final turnamen nasional. Singkat cerita, Shin kemudian berpindah pada sebuah pertandingan yang dilakoni oleh timnas U22 Jepang dalam ajang kejuaraan International Cup, di mana dalam babak penyisihan tersebut mereka bertanding melawan tim Kamerun. Dalam sisa waktu 15 menit lagi babak kedua berjalan, ternyata Kano dimasukkan untuk mengisi line up tim Jepang di sana.
di mana dengan masuknya dirinya di lapangan membuat suasana timnya berubah. Bahkan melalui tendangan kerasnya walaupun sempat mengenai wajah Kamiyama, Kano nyatanya mampu berkontribusi dalam gol yang mereka ciptakan. 突然の起用にもかかわらず見事なアシストを見せた加納京介にスタンドから惜しみない歓声が寄せられております。 Ternyata akibat penampilannya yang memukau saat membela timnas Jepang membuat sebuah klub asal Belanda sangat tertarik padanya. Bahkan secara resmi klub tersebut langsung mengirimkan tawaran pada Kano untuk memperkuat tim mereka. Seperti halnya Rodrigo sebelumnya. Awalnya Kano dibuat bimbang untuk mengambil keputusan antara menolak ataupun menerima tawaran tersebut. Namun akhirnya berkat tekad dan nasihat pelatih Murakami pada dirinya, lantas kemudian membuat Kano menerima tawaran untuk pergi bermain di klub Belanda tersebut. Disinilah kemudian momen mengharukan pun terjadi antara dirinya dan Miki di sana. Mereka nampak ditunjukkan berpelukan saat mengantarkan kepergian Kano di bandara, yang sekaligus membuat anime Hungry Heart Wild Striker pun berakhir. 行ってくるぜ辻脇美希